Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, marilah kita selalu istiqomah menghadiri semua kajian-kajian dimanapun berada. Alhamdulillah, GKB, GKA di seluruh Gresik kajian tinggal milih. Dan jangan lupa subscribe Surga 2, 3, 4. Like jangan lupa, karena like dan subscribe sama halnya dengan amal jariah. Selama YouTube itu dilihat, Anda mendapatkan pahala jariah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh jajaran takmir masjid ataupun takmir musalla, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir masjid kita bersama Sunan Giri. Di sini alhamdulillah dirawi ya Rafiq selaku takmir Masjid Babus Salam, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur oleh Allah. Amin. Takmir kita, imam kita ingin menikah Al-Ustadz Al-Fadil Abah Fauzi, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan umur yang berkah dan panjang. Begitu pula sesepuh bini sepuh yang hadir pada acara salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa rahmat kepada beliau-beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat ajaran Rasulullah, adab yang diajarkan Rasulullah saat kita memasuki rumah Allah, baik itu masjid ataupun musalla. Di situ ada doa yang selayaknya untuk dibaca bagi setiap orang masuk ke dalam masjid ataupun musalla. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Setiap kita memasuki masjid, jikalau jamaahnya 5 waktu berarti 5 kali. Belum itu pengajiannya, belum itu majlis zikirnya, atau mungkin i'tikafnya, sunnahnya dan adabnya yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak meninggalkan doa. Mari kita baca bareng-bareng. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku, ampunilah khilaf-khilafku, baik di tahun sebelum tahun ini ataupun tahun ini ataupun khilaf yang akan datang. Amin Allahumma. Waftahli abwaaba rahmatik. Bukakanlah untukku ya Allah pintu. Pintu apa hei kaulo? Pintu dunia? Boten Gusti. Pintu jabatan? Nggih boten. Pintu apa? Pintu rahmatmu ya Allah. Abwaaba rahmatik. Bukakanlah aku ya Allah pintu cinta kepada rumahmu. Niku makna pintu rahmat. Cinta terhadap salat berjamaah, cinta untuk menghadiri majlis taklim, cinta untuk menghadiri majlis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adabnya kita masuk ke dalam rumah Allah.
isinya akhirat mawon, mboten politik. Mboten apa? Politik. Mboten dunia teng mriki mboten tempate. Dunia di luar sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini adalah pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahmat yang paling besar yang nanti dan mungkin sudah didapatkan oleh sebagian orang, yaitu dikasih oleh Allah Ta'ala kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Setiap masuk ke dalam masjid, keluar insyaallah terhapus dosa-dosa kita. Dan ketika masuk ke dalam rumah Allah, dibukakan pintu yang belum pernah dibukakan oleh Allah Ta'ala sebelumnya. Pintu tahajud insyaallah dibukakan oleh Allah. Pintu duha insyaallah dibukakan oleh Allah. Pintu cinta kepada Al-Quran insyaallah dibukakan oleh Allah. Pintu silaturrahim insyaallah, pintu sedekah insyaallah, dan semua pintu-pintu yang kembali kepada kesuksesan insyaallah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ali Zainal Abidin pernah berada di Masjidil Haram. Situ beliau sedang munajat, sedang berzikir, selayaknya orang i'tikaf di Masjidil Haram. Lalu datang orang kaya raya. Apa? Wong sugih. Wong sugih, kaya raya sugih. Depepes niki biasane. Ono-ono niki napa? Biasane napa? Ono-ono niki. Depepes. Dijawil, "Imam, perlu bantuanku enggak?" Perlu duit, perlu sokongan, perlu harta. Imam Ali mengatakan, "Diem, gak apik, iki mono rumai pangeran, gak pantes." Napa? Aku numai pangeran, gak butuh kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini syaraful Islam. Nih kemuliaan Islam, gak melirik kepada siapapun, juga gak melirik kepada apapun, la urusan dunia wala urusan nopo mawon. Kalau sudah di rumah Allah, yang dilirik adalah ridhonya Allah, yang dilirik adalah keikhlasan yang diminta saat kita melakukan amal-amal soleh insyaallah pun. Setelah itu orang yang kaya nggak kurang akal kan? Ditunggu sampai imamnya keluar, disamperin lagi, imam butuh bantuanku. Butuh apa? Bantuanku. Kata imam, "Henda, aku di rumah pangeran saja gak minta kok." Aku di rumah pangeran saja gak minta, apalagi di luar rumahnya Allah. Loh, di dalamnya, aku di dalam saja urusan dunia gak minta. Kok kamu pameri urusan dunia ketika aku keluar dari rumah Allah? Ini menunjukkan bahwa semua apa yang menjadi harapan kita sebelum kita berdoa, semuanya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita sibukkan urusan akhirat, semua punya harapan, kita punya hajat. Sebelum kita ngomong Gusti, jangan perhatikan jamaah untuk luwih akeh. Perhatikan majelis-majelis taklim, dan dapatnya lebih banyak. Perhatikan amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Silaturrahim diperhatikan, rukun dengan tetangga diperhatikan, sedekah diperhatikan dengan sendirinya tanpa kita meminta. Walaupun meminta itu hal yang baik, Allah Ta'ala akan memberikan lebih dan lebih, bahkan justru kita akan mendapatkan apa yang tidak terlintas dalam hati kita. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'tis sa'ilin. Kalau ada orang sibuk urusan akhirat sampai jaluk pangeran itu, jaluk urusane gak sempat, saking sibuknya urusan akhirat. Sibuk jamaahnya, sibuk zikirnya, sibuk nopo
Anapa niku tahajudnya sibuk, urusan duhanya sibuk, disibukkan oleh hal-hal yang bermanfaat sampai tidak ada kesempatan minta kepada Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Orang tersebut akan aku kasih melebihi daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang minta di dunia yang sesaat ini. Mudah-mudahan melalui doa yang kita munajatkan, Allahumma ghfirli dzunubi, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Waftahli abwaaba rahmatik, insyaallah pulang kita diciprati oleh pangeran rahmatnya Allah, akhlak kita tambah baik, budi pekerti kita tambah baik, lisan kita tambah baik, tambah akhlak kita, tambah budi pekerti kita, tambah amal-amal ketaatan kita, dan mudah-mudahan di tahun ini, tahun baru, Allah memberikan rahmatnya sehingga terus menerus bisa istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1/4 10 menit kita tutup. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'an la afdala minhuma al-imanu billah wan nafa lil muslimin wa syai'an la akhbath minhuma al-kufru billah wad-durru lil muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada dua hal yang kelebihannya tidak bisa ditandingi, ada juga dua hal yang jeleknya enggak bisa ditandingi. Jenengan milih pundi? Milih pundi? Nomor satu. Dua hal keutamaannya, kelebihannya tidak ada tandingannya. Yang kedua, dua hal madaratnya, jeleknya, dosanya tidak ada tandingannya. Milih mana? Kok ora kompak nih katanya? Napa sudah mencium bau soto nih? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama al-imanu billah wan nafa lil muslimin. Yang pertama adalah iman kepada Allah, tidak ada tandingannya. Sebaik apapun orang di dunia, sehebat apapun kebaikan orang, kalau mati tidak membawa iman, maka finishnya naudzubillah dalam suatu jurang neraka. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah dalam iman, dan insya Allah meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Dan lawan kata daripada iman adalah kufur. Satu di antara hal yang paling buruk di dunia ini dan di akhirat adalah mengkufuri Allah Subhanahu. Alhamdulillah kita semuanya dijauhkan, dilahirkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi iman. Di atas itu kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan, aku heran ono wong muslim sedih, napa? Aku heran ada orang mukmin kok susah. Cukup diingat-ingat dua kenikmatan. Apa itu? Nikmat diberi Islam dan nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua kenikmatan yang tidak bisa ditandingi. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an-nafa lil muslimin, suka memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Masjid, musola, masuk Pak. Ini apa betul? Majelis taklim, Masya Allah, membuka pintu rahmat dan pengampunan Allah. Majelis mingguan, majelis harian, napa niku? Kopi, mbak Pak. Piringan, napa malih Pak? Dupo. Betul jangan itu nih, dupo nih. Nasihat, senyuman, ulu salam, apapun saja yang masuk nafa lil muslimin adalah amalan yang tidak bisa ditandingi. Sampai-sampai anak muda saya ingatkan, hati-hati kalau beli sepeda motor, knalpotnya sudah diganti. Ngertos? Suaranya melebihi petir nih Pak.
Napa suarane niku? Wah. Niku sing susah kata. Napa? Loh. Itu hal penting. Loh nggih. Orang nggak bisa tidur, orang ada sisi khawatir, bahkan polisi-polisi tidur yang ada di jalan raya, ojo dur napa? Engko nek ceblok. Khawatir sing ceblok wong hamil. Lho rekosone, Pak. Betul-betul. Dicet supaya orang tahu. Ini semuanya kembali kepada an-nafa lil muslimin. Jangan sampai orang itu membuat risuh, membuat orang itu salah sangka, membuat orang itu bertanya-tanya, membuat orang itu menduga-duga. Ittaqu mawadhi'at tuham. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dimana kamu menjadi penyebab adanya orang ghibah, menjadi penyebab adanya orang mencela, menjadi penyebab adanya orang yang tidak suka karena mungkin sikapnya di dalam warga atau sikapnya di lingkungan yang tidak disukai oleh orang, sehingga menyebabkan orang itu banyak ghibah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sahabat Mu'ad bin Jabal niku nek ngimami dawa napa? Nek ngimami napa? Panjang. Jenengan seneng sing panjang apa pendek? Tergantung suara nih, ngoten nggih. Niku nek imami panjang sekali sampai kaumnya datang lapor, "Ya Rasulullah, kula mboten seneng kalih Mu'ad. Kula mboten seneng kalih Mu'ad." Lho, subhanallah. Padahal urusan salat niku lho, Pak. Urusan apa salat dilaporkan kalih Rasulullah. Membuat orang nggak nyaman, yang asalnya softnya banyak tambah hilang. Kenapa? Dowo. Surat Al-Baqarah dintekno, Pak. Akhirnya Rasul matur, Mu'ad, afattanun anta, kamu mau membuat fitnah? Ngoten. Urusan sholat nih, Pak. Diarahkan Rasulullah, jangan membuat orang itu berbicara enggak. Jangan ngomong sementing aku di tengah alas kono dhewe, Pak. Oke, kita hidup di warga ini harus satu sama lain saling menyejukkan, napa? Saling menyejukkan, menjaga lingkungan kita. Afattanan anta ya Mu'ad, Mu'ad, apakah kamu mau membuat fitnah? Iqra bisabbihisma, Iqra wadduha, Iqra wasyamsi wadduha. Nek salat wocon ayat kadar surat sabbihisma, atau kadar surat wadduha, atau kadar surat walaili idza yaksha. Enggak panjang juga enggak pendek. Makanya saya seneng jadi makmum di belakang santri. Nek salah tak pecat ngoten mawon. Napa? Salah pecat. Ngoten mawon. Maksudnya apa? Mengajari. Bahkan orang-orang salaf dulu seneng diimami santrinya. Kenapa? Ngecek mana sunnah-sunnah yang kurang, mana yang kurang lengkap. Kok dawa kula tuturi, api mbok go ning ndi wong niki? Kula ngoten. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini hal yang sepele tapi kita perhatikan. Dan tiang nih, jangan contoh madhab Hanafi niku boten napa kunut, monggo, tapi ada masjid pakai kunut. Jenengan naik sholat jangan di soft belakang imam. Paham, Pak? Paham? Loh, jaga perasaan yang hadir di soft awal. Loh, kabeh ngangkat tangan sampean meneng tok. Kan jadi bahan bicara. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi sebagian pendapatnya nggak mau zikir, nggak mau angkat tangan ketika doa, silakan, tapi ojo di belakangi imam, sakit hati imamnya. Paham, Pak? Wayang dongo melayu, lu ya opo aku kurang fasih kan gitu. Ya, membuat orang susah dan gelisah ini itu termasuk ad-durru lil muslimin, termasuk hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat Anas bin Malik niku pernah ketinggalan, bahasane ketinggalan Jumatan nopo jamaah. Masjid sudah bubar, beliau keluar dari rumah, ngumpet di tengah jalan, ngumpet, Pak. Ditanya, kenapa sampai ngumpet?
Apakah ibadah itu karena manusia? Enggak. Saya ngumpet supaya ndak kisruh lingkungan ini. Anas bin Malik kok ketinggalan jamaah? Anas bin Malik kok ketinggalan jamaah? Paham, Pak? Semisal kula ngeten iki Pak nggih. Seandainya kula piyambak contohnya, kula ada rumah tanpa kopiah, pakai kaos blong, celana sak lutut. Jenengan apa Pak ngomongnya? Ki ustadz model apa ya? Loh, padahal itu tidak mengurangi aurat. Itu tidak membuka aurat. Cuma napa Pak? Boten pas. Loh, ini hal-hal yang kembali kepada mari kita berusaha sekuat tenaga untuk hidup di lingkungan ini, memberikan kemanfaatan kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dijadikan sebagai pintu kebaikan dan jangan sampai dijadikan sebagai pintu kemaksiatan. Allahumma ja'alna mafatihan lil khair maghalikan lisyarr. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pintu kunci daripada kebaikan, dan janganlah Engkau menjadikan kami semuanya ya Allah pintu daripada kezaliman dan kemaksiatan dan keburukan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu tabaraka wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi mari kita berusaha di tahun 2024 ini mengharumkan lingkungan, mengharumkan nama warga, mengharumkan lingkungan kita. Ayo kita makmurkan masjid kita bersama, yuk kita makmurkan musola kita bersama, yuk kita makmurkan masjid bersama dengan mengikuti program berjamaah, dengan mengikuti program pengajian dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan siapa tahu ada satu orang di pojok sana yang tidak punya nama mungkin, atau mungkin enggak dikenal oleh orang, atau mungkin enggak diketahui amal solehnya. Allah Ta'ala memandangnya dengan pandangan rahmat sehingga semuanya terangkat menjadi orang yang sukses. Itu inti daripada majelis zikir, majelis taklim. Karena sudah diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari Imam Muslim, "Anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Keluarlah kalian dari majelis salawat ini, dari masjid Sunan Giri ini, dari masjid atau musola dimanapun, setelah menghadiri majelis zikir ta'lim, insyaallah pulang dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan kesalahan-kesalahan yang dihadirkan otomatis dihapus dan diganti kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, Allahumma inna nas'aluka tamamal afiyah, Allahumma inna nas'aluka dawamal afiyah, Allahumma inna nas'aluka syukra 'ala al-afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisirril Fatihah. Mungkin doa ditutup ya. Jangan apa ya. Oke. Allah. Allah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك يا الله رحمة من عندك تهدي بها قلبنا وتجمع بها سمننا وتلم بها سعسنا وترد بها ألفتنا وتسلق بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها عملنا وتبيض بها وجهنا وتلهمنا بما رسلنا وتعصمنا بها من مصير كل سوء. اللهم اتنا ايمانا صادقا ويقينا ليس القبر كفر ورحمنا بشر وكرمك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ومضلين
فربا لعبدك وسلما لأوليائك وحب بحبك من عظيم خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعية مرحومة جمعية السلامة جمعية المباركة وتفرقنا يا الله بعده تفرقا معصوما مهديا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا يا الله إلا أديته ولا حاجة يا الله ولا حاجة يا الله ولا حاجة يا الله إلا ترضى إلا قضيت يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق وسلم ونور سورة الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال.